Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baring Maulana, mahasiswa PGMI 1B Pascasarjana Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Dr. Lu'lu' Nur Mufidah dan Profesor Dr. Jazeri MPD. Langsung saja saya akan menyampaikan materi dengan tema dasar-dasar pengetahuan. Dasar-dasar pengetahuan itu ada 4. Yang pertama 1. Penalaran, 2. Logika, 3. Sumber pengetahuan, dan keempat kriteria kebenaran. Oke, berpikir adalah suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama, sehingga kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu berbeda-beda. Ada kriteria kebenaran yang merupakan landasan bagi proses penemuan kebenaran tersebut. Baik, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Selanjutnya, ciri penalaran sebagai suatu kegiatan berpikir. 1. Ada pola berpikir yang secara luas disebut logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang menyandarkan diri pada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Adakah proses berpikir yang tidak berdasarkan penalaran? Ada, yaitu perasaan. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Yang kedua, intuisi. Intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir non-analitis yang tidak mendasarkan diri pada suatu pola pikir berpikir. Yang selanjutnya, logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid jika penarikan kesimpulan tersebut menurut cara tertentu yang disebut logika. Logika didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Ada 2 cara penarikan kesimpulan, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika deduktif terkait dengan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual atau khusus. Sedangkan penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme. Silogisme disusun dari 2 buah pernyataan, premis mayor dan premis minor, dan sebuah kesimpulan. Contohnya, semua logam memuai jika dipanaskan. Itu adalah contoh dari premis mayor. Contoh dari premis minor, besi adalah sebuah logam. Nah, kesimpulannya, jadi besi memuai jika dipanaskan. Ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari 3 hal, yakni kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Sekiranya salah satu dari ketiga unsur tersebut persyaratannya tidak terpenuhi, maka kesimpulan yang ditariknya akan salah. Baik, matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. Argumentasi matematika seperti A sama dengan B, bila B sama dengan C, maka A sama dengan C merupakan suatu penalaran deduktif. Logika induktif erat kaitannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individu nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Misal,
Ada fakta bahwa kambing punya mata, singa punya mata, ayam punya mata. Maka dapat disimpulkan bahwa semua binatang punya mata. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting karena mempunyai dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah bahwa pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis, yaitu bahwa kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksikan menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah merupakan koleksi dari berbagai fakta, melainkan esensi dari fakta-fakta tersebut. Keuntungan yang kedua adalah dimungkinkannya proses penalaran selanjutnya, baik secara induktif maupun deduktif. Penalaran secara induktif memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah pada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin bersifat fundamental. Yang ketiga, sumber pengetahuan. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Sehingga muncul paham rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis berpaham bahwa rasio adalah sumber kebenaran, sedangkan empirisme berpaham bahwa fakta yang tertangkap melalui pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran. Kaum rasionalis atau paham rasionalisme, yang pertama, bahwa rasio adalah sumber kebenaran. Yang kedua, mempergunakan logika deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Yang ketiga, premis yang dipakai dalam penalarannya diperoleh dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. 4. Fungsi pikiran manusia hanyalah mengenali prinsip tersebut yang kemudian menjadi pengetahuannya. Yang kelima, ide bagi kaum rasionalis adalah bersifat a priori dan pra-pengalaman yang didapatkan manusia melalui penalaran rasional. Ide atau prinsip bukanlah ciptaan pikiran manusia, tapi sudah ada jauh sebelum manusia berusaha memikirkannya. Masalah utama yang timbul dari cara berpikir rasionalisme adalah mengenai kriteria akan kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya. Ide yang satu bagi si A mungkin bersifat jelas dan dapat dipercaya, tapi belum tentu bagi si B dan si C. Kelemahannya adalah bersifat abstrak dan terbatas dari pengalaman, sehingga evaluasi dari kebenaran premis-premis yang digunakan tidak dapat dilakukan. Akan didapatkan bermacam-macam pengetahuan mengenai satu objek tertentu tanpa adanya suatu konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Bersifat subjektif dan solipsistik berarti bahwa hanya benar dalam kerangka pemikiran tertentu yang berada dalam benak orang yang berpikir tersebut. Kaum empiris atau paham empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapatkan melalui penalaran rasional yang abstrak, namun melalui pengalaman yang konkret atau nyata. Gejala-gejala alamiah adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan melalui tangkapan panca indera manusia. Mempergunakan logika induktif dalam menyusun pengetahuan yang berlaku secara umum melalui pengamatan terhadap gejala-gejala fisik yang bersifat individual. Masalah utama dari cara berpikir empirisme bahwa pengetahuan yang dikumpulkan cenderung untuk menjadi suatu kesimpulan fakta-fakta yang belum tentu bersifat konsisten dan mungkin saja terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif. Kelemahan dari cara berpikir empirisme yang pertama, hubungan antara berbagai fakta tidaklah nyata sebagaimana kita sangka. Harus ada suatu kerangka pemikiran yang memberi latar belakang mengapa X mempunyai hubungan dengan Y, sebab jika tidak, maka pada hakikatnya semua fakta dalam dunia fisik bisa saja dihubungkan dalam kaitan kausalitas. Yang kedua,
masalah mengenai hakikat pengalaman. Apakah sebenarnya pengalaman? Apakah merupakan stimulus panca indera atau persepsi ataukah sensasi? Seberapa jauh kita dapat mengandalkan panca indera untuk menangkap gejala fisik, sedangkan panca indera manusia sangat terbatas kemampuannya dan bahwa dapat melakukan kesalahan. Cara lain untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama ada intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Intuisi tidak dapat diandalkan sebagai dasar untuk menyusun pengetahuan secara teratur. Intuisi merupakan pengalaman puncak atau yang selanjutnya adalah wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang diperoleh bukan dari hasil usaha aktif manusia. Merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Dipercaya atau tidak sangat ditentukan oleh kepercayaan masing-masing. Yang keempat, kriteria kebenaran. Ada beberapa teori kebenaran. Yang pertama adalah teori koherensi. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, bila ada pernyataan bahwa semua manusia akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa Agus adalah manusia dan Agus pasti mati adalah benar. Sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama. Yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contoh, jika ada pernyataan bahwa ibu kota RI adalah Jakarta, maka pernyataan tersebut adalah benar sebab pernyataan itu bersifat faktual, yaitu Jakarta memang ibu kota RI. Teori pragmatis. Menurut teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Misalnya, ada orang menyatakan sebuah teori X dalam pendidikan dan dengan teori ini dikembangkan teknik Y untuk meningkatkan prestasi belajar. Maka teori X itu dianggap benar sebab teori X ini adalah fungsional dan mempunyai kegunaan. Kaum pragmatis berpaling pada metode ilmiah sebagai metode untuk mencari pengetahuan tentang alam yang dianggapnya fungsional dan berguna dalam menafsirkan gejala alamiah. Kaum pragmatis percaya pada agama sebab agama bersifat fungsional dalam memberikan pegangan moral dan percaya demokrasi sebab demokrasi bersifat fungsional dalam menemukan konsensus masyarakat. Kriteria pragmatisme juga dipergunakan para ilmuwan untuk menentukan kebenaran ilmiah dilihat dalam perspektif waktu. Secara historis, maka pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar, sewaktu-waktu mungkin tidak lagi demikian. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.